Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Lebah yang Mematikan Sang Milioner. Sama saudara dan saudari terkasih, seekor lebah mematikan kehidupan sang milioner. Sanjay Kapoor bukan orang biasa. Ia pewaris kerajaan peralatan otomotif terbesar di India. Hidupnya dikelilingi kemewahan, akses ke teknologi pengobatan terbaik, makanan premium, jet pribadi, klub olahraga eksklusif, dan sederetan keuntungan dunia lainnya. Dan salah satu keberuntungan lain Sanjay Kapoor adalah ia pernah menjadi suami Karisma Kapoor, artis Bollywood paling populer pada masanya yang dikenal karena kecantikan dan ketenarannya. Harta, tahta, dan wanita. Tampaknya hidup Sanjay Kapoor sudah lengkap, sempurna di mata dunia. Tapi ternyata semua itu tak mampu menghalangi satu makhluk kecil bernama lebah menjadi perantara, penyebab kematiannya. Kronologis kematian sang milioner adalah pada tanggal 12 Juni 2025, Sanjay Kapoor bermain polo di Guards Polo Club, Windsor, Inggris. Guards Polo Club adalah salah satu klub polo paling bergengsi dan eksklusif di dunia yang terletak di Windsor Great Park, Inggris. Lokasinya sangat dekat dengan Windsor Castle, kediaman resmi keluarga kerajaan Inggris. Tempat berkumpulnya para bangsawan, pengusaha, dan selebriti tingkat dunia. Saat bertanding berlangsung, Sanjay tiba-tiba berujar, "Saya telah menelan sesuatu." Dugaan awal adalah ia tidak sengaja menelan lebah atau tersengat di dalam mulut. Dalam hitungan 1-2 menit saja, Sanjay rebah ke tanah. Sengatan itu telah memicu guncangan anafilaksis, yaitu reaksi alergi parah yang menyebabkan serangan jantung mendadak. Tim medis dan rekan satu tim segera melakukan CPR di tempat. Usaha resusitasi gagal. Respons tubuhnya tidak dapat dipulihkan. Ia dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Sanjay telah berpulang, bahkan ketika rekan-rekannya sedang menelepon tim medis. Hanya dalam hitungan 1-2 menit, hidup sang miliarder berakhir. Tamat. Dunia kehilangan seorang miliarder bukan di meja rapat, tapi di lapangan polo. Ironisnya, beberapa jam sebelumnya ia sempat mengunggah ucapan duka cita atas tragedi Air India. Beberapa jam kemudian, dunia menyampaikan belangsungkawa untuknya. Sanjay Kapoor meninggal pada usia yang relatif muda, yakni 54 tahun. Ia meninggalkan 3 anak dari 2 kali pernikahan. Pernikahan dan Karisma berakhir di tahun ke-13, menghasilkan 2 orang anak, dan pernikahan dengan istri keduanya menghasilkan seorang anak yang masih kecil. Semua orang yang mengenalnya pastilah terkejut. Sanjay masih muda, kaya, berkuasa. Lalu tiba-tiba seekor lebah membunuhnya. Kisah ini memuat pesan yang luar biasa untuk kita. Kematian tidak menunggu orang kaya selesai meeting. Kematian datang tidak kenal tempat. Kematian tidak menunggu orang miskin berhenti berjuang. Kematian tidak menunggu anak menjadi dewasa. Kadang ia datang lewat sesuatu yang tak kita duga.
seperti seekor nyamuk yang melenyapkan Raja Namrud, atau seekor lebah yang menyebabkan kematian miliarder bernama Sanjay Kapoor kehilangan nyawa. Pernahkah kita merasa diingatkan oleh kematian yang datang tiba-tiba begini? Sama saudara terkasih, kisah ini bukan tentang Sanjay Kapoor, tapi tentang kita, kehidupan kita yang hidup tapi sering lupa bahwa hidup ini sementara. Hidup ini tidak kekal, hidup ini pasti berakhir, hidup ini pendek sekali. Karena itu, marilah kita selalu berjaga-jaga dan terus berbuat baik, bermurah hati. Sebab berbuat baik adalah bahasa yang bisa dilihat oleh orang-orang buta, bahasa yang bisa didengar oleh orang-orang tuli, dan bahasa yang bisa dirasakan oleh semua orang. Teruslah berbuat baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin.